Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 185. Kaca. Celah-celah besar memanjang seolah-olah bumi runtuh. Seluruh paviliun mending surga retak menjadi banyak bagian. Pemandangan ini membuat semua orang kewalahan. Melihat ke bawah dari atas di langit, orang dapat melihat bahwa tanah dipenuhi dengan celah-celah hitam. Itu menjangkau seperti jaring laba-laba yang berpotongan, dan sebuah lubang hitam besar muncul di area itu. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia dengan cepat melompat, dan sepasang sayap emas ilahi muncul di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak terbang tinggi ke langit, kedua kakinya praktis melayang dari tanah saat dia dengan cepat menyerbu ke tempat peristirahatan roh penjaga. Paviliun Heaven mending sangat kacau, dan 8 atau 9 gunung spiritual tenggelam ke dalam jurang. Celah-celah hitam besar terbentang di mana-mana, menyebabkan bangunan-bangunan kuno runtuh dan banyak gunung spiritual retak. Pada saat ini, hati semua orang terkejut. Mereka semua samar-samar memiliki perasaan bahwa ini berasal dari tempat pohon anggur tua itu beristirahat. Mereka tidak menyadari perubahan aneh yang terjadi di sana. Kecepatan si kecil sangat cepat. Setiap kali ujung kakinya mendarat di tanah, dia akan terbang jauh. Sayap Peng menciptakan suara guntur dan angin kencang. Itu sangat mencengangkan karena bahkan membungkus seluruh tubuhnya dalam cahaya keemasan. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa aula kuno yang runtuh. Tembok mereka hancur, dan bangunan-bangunan menjadi reruntuhan. Puing-puing berserakan di mana-mana, dan di bawah goyangan bumi yang besar, mereka benar-benar rata dan hancur. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa tidak menarik napas terkejut. Bahkan formasi tidak mampu melindungi istana-istana besar itu, dan di bawah kekuatan surgawi yang tak terlukiskan ini, bahkan paviliun surga mending berubah menjadi bumi hangus, menjadi sesuatu dari masa lalu. Untungnya, ini hanya satu wilayah. Ada banyak istana lain di gunung spiritual lain yang masih dalam keadaan baik. Mereka tetap bersinar sebagai bukti kejayaan sekolah ini. Roh penjaga hebat! Sangat cepat, si kecil menabrak area terlarang ini. Saat dia melihat halaman kuno itu, dia tidak hanya tercengang, dia sama sekali tidak mempercayai pemandangan di depan matanya. Tidak ada pohon anggur tua di sana, tetapi sebuah pohon besar sebagai gantinya. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat memancarkan energi kekacauan utama. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Dia menggosok matanya, dan kemudian dengan hati-hati memperhatikan. Pohon kuno yang ditutupi daun hijau tua mencapai ke langit. Mereka mengedipkan cahaya warna-warni yang mengembun menjadi kabut, membuatnya tampak seperti dunia sebelum diciptakan. Itu masih makhluk yang sama roh penjaga. Dia sedikit kaget. Pohon labu menjadi lebat, dan akarnya menjadi pohon. Itu naik ke langit bersama dengan daunnya yang besar. Suara tabrakan bergema saat cahaya mengalir dengan cemerlang. Awan dan kabut dari kekacauan utama melonjak, tampak sangat mistis. Apa itu? Si kecil agak khawatir. Cahaya warna-warni beredar di sekitar pohon anggur labu, dan pohon anggur telah membelah. Di antara mereka, satu seperti tombak pertempuran hijau yang bersinar saat menembus lubang melalui makhluk besar. Darah segar terus-menerus menetes dan menetes ke bawah. Darah itu sangat istimewa. Itu memancarkan kemegahan ilahi sambil berkedip-kedip dengan sinar cahaya pelangi saat uap padat menguap darinya. Itu sangat misterius dan kuat. Meski jaraknya cukup jauh, namun tetap mengintimidasi hingga membuat orang gemetar dan memujanya. Itu sangat kuat dan sangat menakutkan. Jika tetesan darah pelangi sudah seseram ini, sangat sulit untuk menebak seberapa kuat makhluk ini.
si kecil dengan cepat bergerak untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dia ingin melihat tubuh sebenarnya dari binatang besar itu, dan tidak bisa melakukannya sekarang karena semua daun hijau menghalangi pandangannya. Sayap putih bersih yang sangat besar menutupi langit saat mereka memancarkan kemegahan yang berharga. Itu diwarnai dengan darah berwarna pelangi yang tampak sangat menakutkan. Pada awalnya, si kecil mengira ini adalah burung iblis, tetapi di balik sayap itu, dia menemukan bahwa dia salah. Di bawah penutup sayap itu ada sepasang kaki yang kuat dan kuat. Makhluk berbentuk manusia. Dia dengan cepat mengubah arah dan terus menonton. Akhirnya dia bisa dengan jelas melihat tubuh aslinya. Makhluk ini tingginya lebih dari 10 zang, dan seluruh tubuhnya diselimuti kemegahan yang murni dan suci. Dia memiliki tubuh seorang pria dengan sepasang sayap putih besar di punggungnya. Wajahnya cukup heroik, dan mata vertikal terletak di antara alisnya. Saat membuka dan menutup, cahaya gemuruh yang memekakkan telinga berkedip-kedip. Dia belum mati. Dia masih berjuang saat mata vertikal di antara alisnya memancarkan suara guntur bertepuk tangan. Kepala penuh rambut emasnya menutupi. Mereka tampak seolah-olah dicor dalam emas saat sinar cahaya yang indah bersinar dengan pancaran yang menyala-nyala. Selanjutnya, bahkan ada sepasang tanduk naga di antara rambutnya. Mereka sepenuhnya ungu dan tertutup simbol saat kabut ungu pekat menguap darinya. Makhluk macam apa ini? Itu benar-benar terlalu kuat. Perutnya tertusuk, dan darah berwarna pelangi menetes darinya, namun belum mati. Mata vertikalnya memancarkan cahaya gemuruh yang tampak seperti lautan yang bergemuruh dan bergelombang saat menghantam pohon anggur ilahi. Namun, labu berkulit hijau dengan lembut bergoyang di atas pokok anggur sambil memancarkan suara ilahi. Udara dipenuhi dengan energi kekacauan utama saat menyerap semua cahaya yang menggelegar. Si kecil terkejut. Di bidang apa ahli ini? Dia bertindak lebih jauh dengan menyinggung roh penjaga. Pertempuran ini sudah mendekati akhir. Meskipun sosok manusia yang sangat besar itu diselimuti cahaya ilahi yang indah sambil memancarkan gelombang getaran yang bergetar, itu masih tidak cocok dan akhirnya akan mati. Labu berkulit hijau dengan lembut berayun, dan gema menyebar seperti riak. Itu menghantam cahaya yang menggelegar dan memecahkan mata vertikalnya, menyebabkan darah menyembur darinya. Sangat kuat. Si kecil terkejut. Mereka tampak seperti riak yang tampak lembut, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk secara instan menghancurkan mata makhluk berbentuk manusia itu. Selanjutnya, riak terus menyebar ke arah tanduk naganya. Makhluk berbentuk manusia itu berjuang keras. Tanduk naganya sangat indah saat cahaya ungu menguap darinya, membuatnya tampak seperti terbakar. Itu mengeluarkan tangisan naga, dan naga ungu besar muncul dengan tujuan untuk memisahkan pokok anggur. Goyangan labu berkulit hijau itu semakin kuat. Cahaya kekacauan primal melesat lurus ke arah tanduk naga. Sinar cahaya yang berkilauan pecah dengan suara kaca, dan sepasang tanduk naga meledak menjadi debu. Pada saat yang sama, pohon anggur hijau tua bergetar saat mengeluarkan ujung yang menembus perutnya. Kemudian, itu langsung menuju ke kepala makhluk berbentuk manusia itu, mengakhiri pertempuran ini. Langit dipenuhi dengan simbol-simbol padat seolah-olah semua dewa sedang melantunkan mantra. Mereka baru menghilang setelah pertempuran ini berakhir. Si kecil tercengang. Dia tidak melihat semua pertempuran yang intens, dan hanya bisa menangkap kesimpulannya. Dia berpikir bahwa awalnya pasti sangat intens, jika tidak, bagaimana bisa memisahkan Heaven Mending Pavilion? Langit cerah dengan cahaya warna-warni. Makhluk berbentuk manusia itu terbakar menjadi esensi paling dasar sampai tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Bahkan kepalanya telah disempurnakan saat untaian cahaya ilahi memasuki pohon anggur labu. Darah berwarna pelangi yang menetes itu juga serupa diserap oleh batang roh penjaga untuk menjadi makanannya.
Daunnya yang hijau tua bergoyang saat berangsur-angsur menyusut menjadi pohon anggur lagi. Debu melayang dari langit saat 10 makhluk berbentuk manusia Hang itu menjadi debu dan benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Akar pohon anggur tua bersinar saat meluas ke segala arah. Pada saat yang sama, bumi yang retak mulai menyegel, dan 8 atau 9 gunung spiritual yang runtuh itu mulai bangkit sekali lagi. Bahkan istana yang runtuh itu berdiri lagi saat dikembalikan ke keadaan semula. Adegan ini hanyalah keajaiban yang membuat semua orang terpaku dan membungkam. Pria kecil itu ketakutan karena mulut kecilnya benar-benar ternganga. Dia menatap dengan matanya yang besar ke arah roh penjaga. Apakah ini benar-benar pohon anggur tua yang sakit-sakitan yang berada di ambang kematian? Dia selalu percaya bahwa anggur labu itu damai dan menguntungkan. Dia tidak membayangkan bahwa itu memiliki sisi kejam seperti itu karena langsung membunuh keberadaan yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, bagaimana pohon anggur labu menjadi sebesar itu, mampu menghubungkan langit dan bumi? Mungkinkah itu bentuk aslinya? Saya akan mati. Tiba-tiba, pohon anggur yang terbuka berbicara. Kata-katanya memiliki kelelahan yang tak terkatakan. Senior, aku merasa kamu bisa hidup setidaknya 1000 tahun lagi. Bocah iblis itu diam-diam berkata karena baru saja melihat betapa kuatnya tanaman anggur tua ini. Itu benar-benar mengejutkan. Saya tampak kuat, tetapi bagian dalam saya memburuk. Tidak akan lama sebelum aku mati. Pohon anggur tua dengan lembut berbicara kepadanya dan orang-orang berlevel tinggi dari paviliun mending surga. Master paviliun dan beberapa tetua leluhur semuanya telah tiba. Mereka semua diam-diam berdiri di sisinya. Mereka menderita namun tidak berdaya. Jika Guardian Spirit sudah mati, apakah Heaven Mending Pavilion masih bisa bertahan lama? Apakah kalian sedang mengungsi? Roh penjaga bertanya. Itu masih dilakukan. Master Pavilion menanggapi dengan hormat dengan sedih. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Kemudian menjadi sunyi. Tidak peduli apa yang terjadi, aku meminta guru penjaga roh itu untuk meninggalkan benih dewa untuk dilahirkan kembali suatu hari nanti. Akan ada hari ketika paviliun mending surga saya akan muncul di dunia ini, dan kemuliaan abadinya tidak akan terlupakan karena Anda akan bangkit kembali. Seorang tetua leluhur berbicara dengan sedih. Apakah kamu berbicara tentang itu? Roh penjaga dengan lembut bergerak. Di atas tubuhnya, labu hijau bersinar dengan cahaya. Aura kekacauan primal berlama-lama di sekitarnya dengan penampilan yang sangat misterius. Setelah ratusan ribu tahun, mungkin akan ada pohon anggur yang sama, tapi itu bukan saya. Setelah roh penjaga ini, itu menjadi benar-benar sunyi. Master Pavilion dan beberapa tetua leluhur sangat berduka. Air mata mereka menetes pada Guardian Spirit yang telah melindungi mereka dari zaman dahulu hingga sekarang. Heaven Mending Pavilion berutang semua kebaikan mereka, dan akhirnya akan berlalu seperti ini. Roh penjaga sangat berpikiran terbuka saat berbicara tentang kematiannya. Itu tenang dan tidak terganggu, tetapi ini membuat semua orang semakin sedih. Ketika jalan menuju kenaikan selesai, api ilahi akan padam. Setelah bertahan selama berabad-abad, banyak yang akan tertinggal. Jika bukan karena pertempuran kuno yang meninggalkan penyakit pada akarmu, Master Guardian Spirit pasti akan hidup lebih lama. Master Pavilion mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia menatap roh penjaga tanpa daya. Puluhan ribu li jauhnya, seekor burung ganas menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Bentuknya sangat besar sampai beberapa ribu li atau bahkan mungkin puluhan ribu li. Kabut hitam melonjak di sekitarnya saat sepasang mata sebesar danau bersinar di langit yang gelap seperti 2 bulan berdarah. Benih ilahi akan menjadi milikku cepat atau lambat. Itu melebarkan sayapnya dan menyerbu ke langit. Di tempat lain, sosok yang diselimuti cahaya ilahi berkata pada dirinya sendiri,
beberapa ratus tahun yang lalu, orang mengatakan itu akan mati, tetapi seorang ahli tertinggi dikubur hidup-hidup olehnya. Sekarang, semua orang mengatakan itu telah dihidupkan kembali, tetapi beberapa tidak mempercayainya. Pada akhirnya hanya ada satu kekalahan lagi. Sosok itu menghilang saat dia melangkah ke lorong emas sebelum menghilang ke ujung cakrawala. Pada saat yang sama, semua jenis keberadaan yang tidak diketahui dari arah yang berbeda semuanya pergi tanpa ragu-ragu. Setelah hari ini, suasana Heaven Mending Pavilion menjadi agak aneh. Banyak murid berdiskusi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Mereka merasa bahwa setelah roh penjaga mereka dihidupkan kembali, itu menjadi lebih kuat. Namun, para tetua leluhur khawatir sakit dan penuh kecemasan. Ekspresi dari berbagai tingkat orang benar-benar berbeda. Si kecil menyingkirkan segala sesuatu yang lain saat dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Dia memahami metode untuk memahami semua misteri dunia yang tidak jelas. Dia benar-benar mencerna teknik Peng Akademi Zhulu untuk menyempurnakan miliknya. Setelah itu, dia membutuhkan waktu 1 bulan lagi sampai dia benar-benar mengerti bahwa tulang Kun Peng benar-benar. Dia akrab dengan semua variasinya. Dia duduk bersila di tanah suci saat pemandangan aneh muncul di belakangnya. Ada lautan luas yang tak terkira di sana yang melonjak seperti laut yang menderu. Itu tampak sangat megah, dan sebutir telur yang memiliki pola hitam dan emas yang terjalin melayang naik turun di atas laut sampai pecah. Hong panjang! Gelombang laut menghantam langit dan telur ilahi itu menetas. Seekor ikan besar dengan panjang beberapa puluh ribu li muncul dari dalam saat mengaduk seluruh lautan. Aura mengerikan yang mengguncang dunia sedang dilepaskan. Akhirnya, itu disempurnakan. Telur ilahi menetas dengan keturunannya, dan Kun Peng muncul di dunia ini. Pada saat ini, setiap senior dari Heaven Mending Pavilion terkejut ketika mereka mengungkapkan keraguan mereka. Mereka semua menatap ke arah tanah suci, tetapi tidak ada yang berani masuk dan mengganggu apa yang terjadi di dalam. Ikan besar itu melompat dan berubah menjadi Peng. Itu meroket lebih dari 90.000 li ke langit. Kekuatannya yang menakutkan meluap ke langit seolah-olah itu bisa memperbaiki segalanya dan menciptakan seluruh dunia. Ini adalah pemandangan aneh yang muncul di belakang si kecil. Sepertinya ada dunia nyata yang berisi lautan tak berujung di belakangnya. Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang jauh ke langit. Seluruh dunia tidak bisa menahannya. Dia berhasil. Dia telah melangkah ke jalan ini, dan merekonstruksi kemampuan ilahi dari salah satu dari 10 makhluk kuno yang paling kuat. Meskipun itu tidak sempurna dan masih ada jalan panjang, itu sudah mengejutkan dunia. Lagi pula, dia sudah meletakkan benih, dan hari ini benih itu telah bertunas. Itu hanya membutuhkan nutrisi konstan untuk membuatnya lebih kuat. Dengan bakat bawaan si kecil, mungkin saja dia bisa menciptakan kembali teknik berharga yang tak tertandingi ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.